Sore hari ini kita mendengarkan kisah dua nabi besar dalam perjalanan hidup beriman kita. Melalui berbagai macam penglihatan yang dialami oleh Nabi Yeremia, Nabi Yeremia akhirnya menyadari bahwa dalam dirinya telah tertanam tugas perutusan, yaitu mewartakan sabda Allah. Ia juga menemukan dasar keyakinan bahwa Allah adalah sumber dari panggilan dan perutusannya. Tetapi dari kisah yang kita dengar tadi, Nabi Yeremia juga menyadari kelemahan dan kerapuhannya, karena ia merasa diri sebagai orang yang biasa-biasa saja. Dia merasa diri sebagai orang yang tidak pandai berbicara. Karena itu, dia merasa tidak sanggup melaksanakan perutusan Allah. Tetapi bagi Allah, hal itu bukanlah menjadi halangan yang amat besar. Allah menyatakan kepadanya dengan tegas bahwa sejak semula, bahkan dari dalam kandungan ibunya, Yeremia telah terpilih untuk melaksanakan tugas perutusan itu. Allah telah membentuk, mengenalinya, menguduskannya, dan menetapkan dirinya sebagai nabi bangsa Israel, dan secara khusus nabi bagi orang Israel dan bangsa-bangsa. Karena itu, Nabi Yeremia diingatkan oleh Allah, "Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka." Allah menandaskan lagi, mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Engkau akan menentang raja-raja Yehuda dan para pemukanya, imam-imam dan rakyat negeri ini untuk mewartakan sabdaku. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui penegasan ini, Nabi Yeremia disadarkan bahwa dalam panggilan dan perutusan Allah, yang terutama adalah kesediaan dan kerelaan orang yang dipanggil untuk bekerja bersama dengan Allah. Kekuatan dan kekuasaan Allah akan menyertai setiap orang yang dipanggil dan setiap orang yang diutus untuk mewartakan kerajaan Allah itu. Maka Nabi Yeremia diingatkan bahwa Allah akan menyertai dia. Karena itu, sang nabi juga diingatkan untuk tidak perlu takut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian juga Yohanes Pembaptis secara perlahan namun pasti juga menyadari siapakah dirinya dalam tugas perutusan yang dinyatakan oleh Allah. Ia adalah penunjuk jalan yang mempersiapkan jalan bagi Al-Masih yang dinantikan. Maka ketika Yesus mulai tampil, Yohanes Pembaptis dengan tegas menyatakan, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil."
Melalui penegasan itu, Yohanes menyatakan bahwa dia adalah orang yang terpanggil, yang menyadari dirinya harus menjadi makin kecil, tetapi Yesus harus menjadi makin besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu adalah kisah dua nabi besar. Sore hari ini, bersama dengan saya dan Romo Peter, kita mau mengucap syukur atas rahmat panggilan yang telah kami terima 25 tahun yang lalu. Tepatnya pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 1997, kami ditabiskan menjadi imam. Dalam perjalanan sebagai orang beriman, sebagai seorang imam, segala sesuatu tidaklah selalu menjadi jelas. Perjalanan kami sebagai orang yang terpanggil juga bukanlah sesuatu yang dengan terang dan jelas sejak awal. Kalau Nabi Yeremia menyadari bahwa Allah telah memanggil dirinya sejak dalam kandungan ibu, kami berdua tidak seperti itu. Saya ingat pengalaman saya pertama-tama untuk menjadi seorang imam. Awalnya saya tidak memiliki kemauan untuk menjadi seorang imam. Tetapi saya hanya mau menjadi seorang frater. Kenapa? Di rumah kami, Bapak adalah orang yang amat keras. Suatu hari, frater yang mengajar kami agama datang ke rumah kami. Saya melihat bahwa Bapak yang begitu keras menjadi luluh di hadapan frater itu. Dia begitu hormat terhadap frater itu. Maka dalam hati saya berpikir, oh tunggu, nanti saya jadi frater dulu. Pengalaman ini adalah awal mula dari pengalaman panggilan. Mungkin tidak seperti Nabi Yeremia, tidak juga seperti Yohanes Pembaptis. Semasa kecil, kalau anak-anak bermain, saya juga ingat. Dalam permainan anak-anak, saya tidak pernah mendapatkan peran sebagai bapak rumah tangga kalau anak-anak bermain. Saya ingat juga kisah dalam hidup sehari-hari. Kalau di rumah ada pisang masak, pisang itu saya lalu memotongnya kecil-kecil seperti hosti itu. Lalu saya akan memaksa keponakan-keponakan atau sepupu-sepupu saya, termasuk juga Yanti yang baca bacaan pertama hari ini, dia salah satu korbannya. Mereka harus berbaris. Dan saya mulai membagikan pisang itu seperti imam membagikan hosti. Dan mereka harus menjawab amin. Apa boleh buat? Karena saya adalah anak bungsu yang tentu saja agak dimanja oleh orang tua. Itulah kisah, sepotong kisah panggilan saya. Sampai di seminari kecil, seminari SMP, saya juga tidak membayangkan bahwa saya akan menjadi imam, tetap menjadi frater. Ketika saya mulai masuk masa SMA,
belum juga keinginan untuk menjadi seorang imam. Keinginan untuk menjadi imam baru mulai muncul ketika almarhum Bapak Uskup kita, Monsinyur Hilarius, diangkat menjadi uskup, Keuskupan Pangkal Pinang. Pada waktu itu lalu saya terdorong untuk memilih Keuskupan Pangkal Pinang. Dan jadilah saya melamar ke Keuskupan Pangkal Pinang dan diterima menjadi calon imam. Disitulah saya mulai menyadari diri bahwa saya adalah orang yang terpanggil. Penyadaran diri ini tentu saja tidak berjalan begitu mulus. Ada macam-macam godaan, ada macam-macam tantangan. Saya ingat ketika pertama kali setelah menjadi diakon, Bapak Uskup menugaskan saya untuk menjalani masa diakonat di katedral ini. Lalu dari diakonat itu, oleh Romo Hendra saya ditugaskan untuk menjalani masa diakonat lebih intensif, yaitu di Stasi Koba yang pada waktu itu menjadi bagian dari paroki katedral ini. Dari sanalah saya kemudian menata hidup saya untuk menjadi seorang imam di Keuskupan Pangkal Pinang ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, belajar dari pengalaman-pengalaman para nabi dan juga orang-orang yang terpanggil, kita bisa mengatakan demikian. Panggilan yang dianugerahkan oleh Allah bagi setiap orang tidak terjadi seketika. Panggilan itu bertumbuh dari waktu ke waktu. Ada macam-macam tantangan, ada kelemahan-kelemahan, ada godaan kelebihan-kelebihan yang sedikit. Dalam situasi seperti inilah, setiap orang yang dipanggil diajak untuk menyelami panggilan Allah itu dalam setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Kalau melihat tugas perutusan yang saya emban, hanya sedikit, tidak banyak, tidak ada variasi yang hebat. Setelah menjadi imam, saya ditugaskan di paroki ini. Beberapa tahun saja, ketika saya mulai menyenangi pastoral di stasi-stasi yang ada, Bapak Uskup Hilarius memanggil saya untuk harus pergi studi. Setelah pergi studi di Roma, kemudian Bapak Uskup menugaskan saya harus berada di tengah-tengah para frater. Sampai saat ini saya sudah menjalani 21 tahun di bidang pembinaan. Ya, tidak ada variasi apa-apa. Yang saya hadapi hanya orang-orang yang sama-sama saja. Tetapi ini adalah panggilan Allah. Saya harus menemukan bahwa Allah memanggil dan mengutus saya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah kenyataan, tantangan dan harapan, keinginan-keinginan manusiawi, setiap orang yang dipanggil ditantang untuk menyadari, sehingga seperti Yohanes Pembaptis, setiap orang yang dipanggil harus menyatakan dengan tegas, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itulah inti panggilan setiap orang, memuliakan Allah di atas segala-galanya. Tetapi dengan itu tidak berarti bahwa panggilan itu lalu menjadi sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman.
ada macam-macam tantangan yang harus kita lalui. Di tengah-tengah tantangan seperti inilah, apa yang diambil sebagai moto oleh Romo Peter dari Mazmur 138 ayat 8a menjadi penegasan bagi kita, yaitu Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Sebagai orang yang terpanggil, sebagai umat beriman, kita diajak oleh Romo Peter untuk meyakini bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya, asal kita sebagai orang yang terpanggil memiliki kesediaan, memiliki keterbukaan untuk mengikuti rencana dan kehendak Allah dalam setiap langkah hidup kita. Perjalanan panggilan kami, saya dengan Romo Peters, pasti masih panjang. Kami tidak pensiun setelah 25 tahun. Di dalam pedoman bina lanjut para imam, di sana ditegaskan bahwa 25 tahun adalah tahun syukur. Maka kami diajak untuk senantiasa bersyukur atas panggilan yang telah dianugerahkan Tuhan. Pada sore hari ini, kami mengajak Bapak Uskup, para romo, diakon, para religius, umat beriman, untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, untuk mendoakan kami dan selalu mendukung kami lagi, karena perjalanan imamat masih terbentang lebar, luas dan dalam di hadapan perjalanan kami. Semoga perayaan syukur yang kita rayakan sore hari ini meneguhkan kami berdua, meneguhkan Bapak Uskup, meneguhkan para imam, meneguhkan para religius, dan meneguhkan kita semua bahwa Allah telah membentuk kita, mengenal kita, menguduskan kita, dan menetapkan kita untuk menjadi utusan dalam tugas perutusan kita masing-masing. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berserah diri kepada Allah yang adalah kekuatan dan jaminan panggilan kita. Mari sekali lagi kita mohon, semoga Allah dalam diri Yesus Kristus menjadi makin besar dan kita masing-masing menjadi makin kecil. Semoga Tuhan memberkati perjalanan hidup kita dan perutusan kita dalam perjuangan kita sepanjang segala masa. Amin.